Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan sejumlah pertanyaan yang dinilai janggal dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pertanyaan tersebut dianggap tidak memiliki korelasi terkait wawasan kebangsaan. Pegawai KPK bernama Tri Artining Putri menyebut ada sejumlah pertanyaan yang menurutnya janggal dalam TWK untuk alih status pegawai menjadi ASN. Hal ini diungkapkannya dalam diskusi daring bertajuk mengurai kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK pada Minggu 30 Mei. Menurut Putri, dalam tes tersebut peserta diminta memilih antara kitab suci Al-Quran dengan Pancasila. Putri mengatakan rekannya menjawab secara diplomatis namun terus didesak agar memilih satu di antaranya. Rekannya kemudian lebih memilih Al-Quran. Ia pun menduga hal tersebut menjadi penyebabnya tidak lulus karena dianggap radikal. Putri menambahkan rekannya bahkan ada yang dipertanyaan untuk kesediaannya membuka kerudung demi bangsa dan negara. Berdasarkan cerita rekannya, hal tersebut ditolak. Namun oleh pihak panitia tes, rekannya disebut egois. Selain itu, Putri juga mengungkapkan sejumlah pertanyaan yang menjurus pada pelecehan, termasuk singgungan soal alasan belum menikah hingga dugaan mengalami penyimpangan seksual. Ia menilai sejumlah pertanyaan tersebut tidak ada hubungannya dengan aksi pemberantasan korupsi. Putri diketahui merupakan satu dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK. Dirinya belum mengetahui apakah masuk kategori 51 pegawai yang dilabeli merah atau masuk kategori 24 yang bisa dibina. Dan yang juga penting diperhatikan adalah sekarang proses tes wawasan kebangsaan itu sedang diuji, baik secara hukum ataupun proses implementasinya. Ada pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia, kemudian ada pelaporan ke Komnas HAM, dan juga ada pelaporan ke Dewan Pengawas KPK. Ada persoalan yang cukup serius pada tes wawasan kebangsaan itu, secara hukum ataupun secara operasional. Sehingga seharusnya proses ini tidak perlu dilakukan tergesa-gesa, pelantikan tersebut, dan ditunggu dulu hasil dari berbagai lembaga yang sedang menjalankan tugasnya, sehingga kita bisa betul-betul meminimalisir risiko atau upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK atau mengontrol KPK atau berupaya untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang berintegritas tersebut. Dan saya sangat menghormati apa yang dilakukan oleh ratusan pegawai KPK tersebut. Ada solidaritas, ini bukan sekedar solidaritas sebagai teman, tetapi solidaritas dalam upaya pemberantasan korupsi yang perlu kita dukung bersama-sama. Apalagi sudah banyak guru bangsa, sudah banyak tokoh agama, dan juga banyak sekali akademisi yang menyatakan bahwa hal ini perlu diselesaikan. Presiden sudah bicara, tapi sayangnya para bawahan tidak mengikuti arahan dan perintah Presiden itu. Ini juga harus jadi perhatian serius, saya kira. Ada sesuatu yang sedang terjadi dan upaya pelemahan KPK atau delegitimasi KPK berjalan jauh lebih keras akhir-akhir ini. Dan kita harus menjaga KPK bersama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.